Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian Allah muliakan. Kita bersyukur atas nikmat karunia hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Jalla Jalaluhu curahkan nikmat kebaikan zahir ataupun batin yang sejatinya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah sebenar-benarnya syukur atas nikmat karunia yang Allah berikan dengan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, maka Allah akan tambah, Allah akan langgengkan, Allah akan jaga nikmat tersebut. Namun sebaliknya kalau kita kufur, tidak menjalankan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya, maka mudah bagi Allah untuk mencabut, mengambil nikmat tersebut. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Semoga kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya
bersama seluruh keluarga, anak cucu kita, bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab diharamkannya untuk berbicara tentang keburukan orang lain dan perintah untuk menjaga lisan. Hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini, di antaranya hadis yang bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah man najat. Sahabat Uqbah bin Amir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada Nabi. Pertanyaan ini keberkahannya, manfaatnya dan kebaikannya sampai ke kita. Ya, sampai ke kita. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Uqbah bin Amir? Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man najat?" Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Atau maknanya, ya Rasulullah, apa perkara-perkara yang menyebabkan seseorang selamat di dunia ini? Ya. Karena kita semua pasti berharap dan berkeinginan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita di alam dunia, di dalam kehidupan ini. Baik selamat zahir ataupun selamat batin. Selamat perkara-perkara urusan-urusan dunia kita, selamat perkara urusan agama, urusan akhirat. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini, pertanyaan sahabat Uqbah bin Amir, qala, apabila kamu ingin selamat di dunia, urusan kehidupan dunia ini dan urusan agama, yaitu urusan akhirat, maka yang kau lakukan adalah amsik alaika lisanak. Amsik artinya pegang, kendalikan, jaga. Alaika lisanak, dengan sekuat-kuatnya, semampunya, bersungguh-sungguh mengendalikan, menjaga lisan, menjaga ucapan. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal yas'aka baituk, dan jadikan rumahmu itu terasa lapang, terasa luas, luaskan rumahmu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wabki ala khati'atik, dan tangisilah, sesalilah atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang terlanjur dilakukan, baik sengaja atau mungkin ada dosa maksiat yang terlanjur terjadi tanpa ada kesengajaan. Jadi ada 3 poin jemaah sekalian, yang kalau kita jaga, kita amalkan, maka insya Allah jaminan dari Nabi, bersumber dari Allah tentunya, dari langit, Allah akan berikan keselamatan, selamat hidup kita. Yang pertama adalah jaga ucapan, jaga lisan. Karena itu Nabi ajarkan kita doa. Ini termaktub di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang merangkum, mengumpulkan hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis sahih
yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita ini terjaga lisan kita, terjaga ucapan kita. Doa itu, Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, lindungi, ya Allah jaga, ya Allah maafkan dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh pendengaran. Wa basari, dan keburukan-keburukan yang ditimbulkan atau dosa yang terjadi karena keburukan penglihatan, ya. Walisani, dan keburukan dosa yang kita dapatkan, dosa tersebut karena lisan kita, karena ucapan. Nah, para ulama mengatakan kalau kita kemudian ya menggabungkan hadis ini, hadis perintah Nabi untuk agar kita menjaga lisan, menjaga ucapan, maka di antara ikhtiarnya jamaah minta kepada Allah, berdoa agar Allah yang mengendalikan ucapan kita. Lisan ini melekat pada diri kita. Ini anggota tubuh kita. Tapi pada hakikatnya bahwa semua anggota tubuh ini enggak mampu kita gerakkan, ya, kecuali atas izin Allah, ya. Itu kemudian ya kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu hamba ini untuk mengendalikan lisan. Tidaklah berbicara kecuali berbicara kebaikan. Tidak ada yang keluar dari lisan ini yang menyakiti perasaan orang lain, yang menyinggung hati orang, yang melukai hati orang lain. Bimbing hamba ya Rabb, kiranya banyak amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kami dapatkan nanti di akhirat karena wasilah lisan, ya, ucapan. Tilawah Al-Quran yang kita lakukan, Allah berikan nikmat perantara lisan, kita bisa menyebut huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Bersyukur kita, karena ada sebagian hamba-hamba Allah nggak bisa menyebut huruf, ya, dia bisu, nggak bisa nyebut huruf. Allah anugerahkan kita kenikmatan al-lisan untuk berbicara. Khalid bin Walid, beliau itu panglima besar dalam Islam. Siapa yang nggak kenal Khalid bin Walid? Hidup beliau dihabiskan untuk jihad di jalan Allah. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia diangkat oleh Khalifah Abu Bakar saat itu menjadi panglima. Beliau habiskan umur waktu untuk jihad di jalan Allah sebagai panglima. Di akhir hayatnya dikisahkan Khalid bin Walid menangis. Dia mendekap, ya, mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran ayat Allah, dan beliau menangis seraya berkata, "Syagalani angkal jihad." Aku telah disibukkan oleh jihad dari Al-Quran. Waktuku habis karena jihad, sehingga tidak banyak berinteraksi, membaca, mentadaburi, memahami ayat Allah. Padahal Khalid bin Walid ini dia tidak sibuk karena perkara yang nggak ada gunanya, bukan perkara yang melalaikan. Dia sibuk oleh perkara yang amalnya
diberikan amalan balasan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad di jalan Allah, apalagi di panglima. Tapi kemudian dia mengatakan di akhir hayatnya, waktuku dulu habis untuk jihad, sehingga tidak banyak membaca Al-Quran. Disibukkan oleh amal yang baik dari satu amalan yang baik. Ini kalau kita enggak, disibukkan dari amalan perbuatan yang sia-sia dari perbuatan amalan yang bernilai ibadah. Tapi kita enggak nangis, kita biasa-biasa aja. Kalau Khalid nangis, kenapa? Dia merasa, ya Allah, dulu kok enggak banyak ya berinteraksi membaca Al-Quran. Kenapa? Karena habis waktunya untuk mengangkat senjata. Ditugaskan oleh khalifah, kamu bawa pasukan ekspansi sini, pimpin pasukan melawan Romawi, Persia. Jadi yang dia pikirkan itu bagaimana strategi, ya, seorang panglima, bagaimana mengatur pasukan, menyemangati pasukan. Kalau pasukannya ada yang salah, tentu dia sebagai pimpinan, sebagai panglima akan bertanggung jawab. Itu terus yang menyembuhkan beliau. Sehingga waktunya habis untuk itu, tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini yang mungkin penyebab kenapa kemudian kita enggak banyak menemukan qala Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berkata bahwa sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi. Kan jarang. Yang kita dengar an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, an Uqbah bin Amir, ya, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Umar. Tapi jarang dari Khalid bin Walid bahwa Nabi, jarang. Kenapa? Karena beliau banyak di luar kota Madinah, tidak banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini beliau meratapi itu karena tidak banyak membaca Al-Quran. Tapi jangan bayangkan bahwa enggak banyak membaca itu seperti kita. Ya, para salafus saleh itu dulu menangisi amal-amal mereka yang sedikit. Jangan gambarkan berarti amalnya enggak banyak, bukan. Mereka membandingkan amal-amal mereka dengan amalan ibadah sahabat yang lain. Dan kalau mereka bangun malam, enggak seperti kita mungkin. Kalau kita bangun malam, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, paling banyak udah tidur lagi. Mereka sholat malam sampai semalam suntuk karena melihat bagaimana Nabi SAW ibadah. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, jadi diajarkan kita oleh Nabi SAW doa agar lisan yang Allah anugerahkan ini kita gunakan, kita manfaatkan di jalan Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya. Min syarri lisan, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan lisan. Amsik alaika lisanak, ya, kendalikan, jaga lisanmu. Dan ada seorang laki-laki datang ke Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan seseorang nanti akan masuk surga? Ya, kata Nabi, takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Kata Nabi, al-fam, mulutmu, lisanmu, wal faraj, dan kemaluan. Disebut ini anggota tubuh ini yang mudah. Kadang hanya disebutkan di dalam beberapa hadis. Kenapa Nabi terkadang menyebutkan terlebih dahulu anggota tubuh kita ini lisan dibandingkan anggota yang lain? Nabi mengatakan al-muslimun man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Al-muslimun man salimal muslimun min
lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar-benar Islam itu bila mana orang lain tidak tersakiti oleh lisannya dan tidak tersakiti oleh anggota tubuhnya, tangannya. Yang disebut pertama apa? Lisan atau tangan? Lisan. Ulama mengatakan kenapa lidah ini terlebih dahulu disebut oleh Nabi? Karena pengaruhnya lebih kuat daripada tangan. Coba sekarang nih, ini berapa jamaah di sini nih? Kira-kira kalau saya mau berantem nih, ya berantem sama jamaah, bisa nggak nih? Saya pukul satu-satu, bisa nggak? Butuh waktu lama Pak untuk menyakiti semua jamaah, ya dengan tangan saya ini, butuh lama, satu-satu, dar. Tapi kalau dengan ucapan satu kalimat, semua orang akan tersinggung dengan mudah, betul nggak? Jadi nyakiti orang dengan lisan itu, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan nyakiti dengan tangan. Dan tangan jangkauannya terbatas. Tuh, mana yang di pojok tuh. Wah. Bisa nggak saya pukul dari sini? Bisa? Nggak tahu kalau tangan kita sudah panjang gitu. Atau saya lempar aja gimana? Tangan juga kan. Tapi jangkauannya terbatas. Tapi kalau saya menyinggung orang, ini mikrofon ini suara luar nggak? Orang jauh sana dia, saya tahu namanya. Saya singgung dari sini, orangnya jauh, dia dengar, kesinggung dia. Bisa nggak? Bisa. Jangkauannya luar biasa. Jadi pengaruhnya kuat sekali. Begitu juga dalam kebaikan dan dalam keburukan. Makanya kemudian ditekankan oleh Nabi penyebutan pertama itu lisan. Lisan tak bertulang, ya kan? Udah bergerak. Satu kali ucapan bisa menyakiti ribuan bahkan jutaan orang. Jangan satu kali ucapan. Tapi kalau tangan kita, ya. Makanya kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan lisan. Ya. Yang kedua, wal yasa'uka baituk, jadikan rumahmu itu luas. Nah, maksudnya gimana ini? Makna zahirnya luaskan rumahmu. Berarti kita harus punya rumah minimal berapa meter nih satu kaplingnya? Hah? Alhamdulillah minimal 200 meter minimal. Bukan begitu maknanya. Wong Nabi aja rumahnya enggak luas-luas amat. Betul enggak? Nabi SAW rumahnya enggak luas. Makanya kemudian ketika beliau dimakamkan baginda Nabi SAW di situ, istri beliau Ummul Mukminin Aisyah masih di situ di kamar itu. Dimakamkan lagi sahabat beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimakamkan yang ketiga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Nah, di situ udah mepet. Udah dekat dengan biasa tempat berbaringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranjangnya Nabi dan Ummul Mukminin. Coba bayangkan 3 orang nih, 3 orang. Space 3 orang, itu udah dekat bertembok. Enggak luas kamar Nabi. Tapi Nabi bilang, luaskan rumahmu. Maksudnya luas rumah itu apa? Kalau disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama, ya, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah, maksudnya adalah jadilah kamu orang-orang yang betah di rumah. Betah di rumah. Hei, Pak, betah gak di rumah Pak? Hah? Betah? Alhamdulillah, betah di rumah. Maksudnya betah di rumah itu apa? Melakukan amalia kebaikan. Di antaranya amal-amal sunnah yang dianjurkan oleh Nabi,
kalau melakukan kebaikan merasa nyaman di rumah. Tilawah Al-Quran, salat sunnah, qiyamul lail, sehingga kita merasa nyaman dan senang beribadah di rumah. Dan bentuk kondisikan memang kita nyaman di rumah. Jadi kalau suami betah di rumah, berarti yang paling bertanggung jawab siapa? Hah? Ibu-ibu. Dan ada suami enggak betah di rumah Ustaz. Kenapa? Diomelin dulu. Ya. Jadi kondisikan, ciptakan kebaikan-kebaikan di rumah sehingga kita merasa nyaman. Baik dengan ucapan, perbuatan, sikap. Seorang istri hendaknya bersikap yang baik sehingga suaminya, pasangannya betah di rumah. Begitu juga suami bersikap baik, berakhlak mulia sehingga istrinya pun merasa nyaman dan tidak tertekan di rumah. Jadi perintah Nabi, jadikanlah rumahmu itu terasa luas. Ya. Makanya Nabi SAW dari lisan beliau yang mulia terlontar keluar ucapan yang mengatakan baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku, ya, surga. Padahal enggak lebih luas dari rumah kita. Tapi Nabi mampu berucap seperti itu, ya. Wal yasa'ka baitum, luaskan rumahmu. Bukan makna zahirnya, tapi apa yang kita rasakan di rumah tersebut. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, di antara penyebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas. Ya, tempat tinggal yang luas itu para ulama menyebutkan bukan rumahnya yang lebar, yang luas, yang megah, yang mewah, bukan. Tapi hatinya yang ada di rumah itu. Ya, dia bersyukur, dia ikhlas, dia redha. Dan orang-orang yang datang bertamu, berziarah, baik kawan, sahabat, keluarga, merasa nyaman. Luaskan rumahmu, ya kan? Orang datang merasanya nyaman, bukan hatinya sempit. Jadi kalau ada tamu, masya Allah, sambut dia dengan wajah yang baik, sehingga dia bertamu merasa, oh iya, orangnya tidak merasa diganggu. Yang bertamu tidak tersinggung, gitu. Mungkin ada hajat, ada keperluan. Apalagi keluarga saudara yang niatnya ingin menjaga hubungan silaturahim. Maka kemudian kalau ada keluarga yang datang, kalau keluarga istri yang datang, berarti kita yang sebagai, mohon maaf nih, kita sebagai suami itu menampakkan lebih senang datang keluarga. Oh, ini ada keluarga yang datang. Nampakkan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Wahai para istri, apabila ada keluarga suamimu datang, maka jadikan rumah itu nyaman. Sambut keluarga suami dengan cara yang baik, senyuman yang baik, hidangan yang baik,
sehingga dia datang merasa nyaman. Rumah kita terasa luas walaupun hanya berapa meter. Ini enggak, wow rumahnya luas, mewah, megah. Tapi kalau ada keluarga yang datang, enggak betah keluarga itu datang. Kenapa? Enggak ada senyuman, disindir-sindir, disinggung-singgung. Akhirnya pulang. Hanya dia enggak senang kita datang. Mungkin dia pikir kita mau minta kali, gitu. Mau minjem kali. Enggak semua orang berpikir seperti itu. Mungkin yang datang itu niatnya apalagi keluarga. Dia pernah dengar hadis. Dia pernah ngaji keutamaan menyambung silaturahim. Ya kita yang didatangi, yang dikunjungi enggak pernah tuh nyamperin keluarga, nyamperin saudara. Enggak tahu keutamaannya. Keluarga kita yang tahu. Adik kakak, ipar, ya, paman, bibi, datang dia ingin menyambung silaturahmi, disambut dengan apa? Kalimat cetus, wajah muram. Gimana? Luaskan rumahmu. Maksudnya apa? Yang datang tuh terasanya nyaman, senang, ya. Ya kan kalau disambut tuh terasa luas, oh enak, nyaman. Tapi kalau sahibul bait yang kita kunjungi, yang kita bertamu ke rumahnya, wajahnya aja udah begini, ya kan? Itu kayak udah dihimpit sama empat itu tuh. Wah, nggak nyaman banget. Betul nggak? Betul. Ya. Dan banyak terjadi pertikaian, percekcokan antara suami istri dalam masalah ini. Cerita curhat, ngadu dia. Iya Ustaz, itu istri saya tuh kalau keluarganya aja yang datang, wow dia sambut dengan bak raja disambut. Tapi kalau keluarga saya yang datang Ustaz diabaikan. Balas dendam juga suaminya begitu. Terjadi percekcokan, pertikaian gara-gara itu. Sedangkan perintah Nabi, luaskan rumahmu. Siapapun yang datang, apalagi keluarga pasangan kita. Nanti kan ini dipotong videonya, nanti di share, ya kan? Di share. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak kejadian begitu. Biar kita paham semuanya. Yang di sini mah nggak ada, di sini mah nggak ada. Ya insya Allah karena rajin ngaji, paham hukumnya, tahu keutamaan bagaimana kalau ada tamu ke rumah, apalagi tamu itu keluarga. Bila perlu datang ke rumah. Kok nggak pernah datang ke rumah sih? Datang, walaupun dalam hati semoga nggak datang. Ya, hendaknya ucapan dengan apa di qalbu terus sama. Silakan undang, suruh datang. Adik, kakak, saudara, mungkin dia nggak pernah kita datang terus datang. Dia kok nggak datang lagi? Undang dia. Pertama kali dia datang silaturahmi, nah di situ sambut dia dengan baik. Apalagi siapkan bawa tentengannya pulang. Wah, yuk kita ke paman situ yuk, kata anaknya. Kenapa kalau kita pulang dikasih ini? Silaturahmi. Memberikan kebaikan kepada keluarga dekat itu lebih besar pahalanya dibandingkan memberikan kebaikan kepada orang lain. Menyambut tamu, oh dia pejabat, ya, oh dia berpengaruh, orang kaya dan sebagainya, disambut dengan baik. Iya, itu perintah agama. Tapi lebih besar pahalanya kebaikan yang kita berikan kepada keluarga. Ada adik, ada kakak, ada paman, bibi, apalagi orang tua datang, kita sambut dengan cara yang menyenangkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan nyambut presiden, gitu, kira-kira gitu. Gimana kalau presiden datang ke rumah, Pak? Sambut ya. Kebaikan yang kita lakukan kepada keluarga dekat itu lebih besar pahalanya. Luaskan rumahmu. Kalau ada keluarga yang datang, ya, biar dia nyaman, biar dia senang.
Wa baqi ala khati'atik. Yang ketiga, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat. Tadi yang kedua apa? Luaskan rumah. Berarti insyaallah selamat. Kalau ini kita amalkan, ya kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan berumah tangga, insyaallah selamat bahtera rumah tangga. Karena saling menghargai, saling memuliakan. Apa yang kita senang untuk diri kita pasti itu disenangkan, ya, disenangi oleh keluarga kita, oleh pasangan kita. Apa yang kita benci begitu juga dibenci oleh pasangan kita. Wa baqi ala khati'atika. Yang ketiga, agar kamu selamat kata Nabi, maka sesalilah dosa-dosa, maksiat, keburukan yang dilakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Apa makna kalimat ini? Disebutkan oleh para ulama. Al-buka artinya menangis. Seseorang ketika dia menangis atas dosa-dosa dan maksiatnya, berarti sedang menyesali, istighfar. Ya. Bukan bangga. Sesali dosa, bukan bangga dengan dosa. Menyesali dosa, diberikan ampunan oleh Allah. Bangga dengan dosa, dilipat gandakan dosa itu yang dia dapatkan. Hari ini kan banyak orang yang bangga dengan dosanya. Dosa yang dilakukan, maksiat yang mungkin pernah terjadi, semestinya kan disimpan, dirahasiakan, jangan diumbar. Jangan diumbar, jangan diceritakan dosa dan maksiat, jangan cerita. Tangisi aja sendiri di gelapnya malam, bangun menangis, menyesal, ngadu kepada Allah. Ya Allah, dulu aku begini, ya Allah, bagaimana solusinya ya Allah? Nangis sama Allah, curhat sama Allah, sesali dosa. Jangan kemudian, Ustaz, curhat. Kenapa? Dulu sebelum kami menikah pernah melakukan perbuatan zina. Dia cerita. Bukan satu orang yang dengar, seantero negeri dengar. Kenapa? Ditayangkan. Dan ustaznya pura-pura sedih, nangis. Enggak benar tuh, Pak. Curhat silakan curhat, tapi ada batasannya. Jangan curhatin dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian seolah-olah kita membongkar aib kita. Enggak boleh, dilarang. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Dibungkus sebuah talkshow, podcast, tayangan-tayangan seolah-olah agamis gitu, bernuansa Islam, tapi di situ buka aib. Allah sudah tutup aib kita, udah semerapi. Kalau mau curhat, ya, dan dianggap perlu, silakan datang secara pribadi, tanya ustadznya, tanya guru itu. Gini loh Ustaz, bagaimana hukumnya? Bagaimana solusinya? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana istighfarnya? Bagaimana tobatnya? Jangan dengan bangga, Ustaz, dulu kami sebelum menikah itu kami dulu pernah berbuat, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz, kami pernah berzina dulu. Dia ngaku di situ. Ya. Allah alam, mungkin karena memang begitu diatur dulu. Boleh. Banyak tayangan begitu. Ya. Baik, kalau dia nggak paham, dia ngerti, Allah ampuni. Dia nggak ngerti. Tapi ada memang yang kalau itu sengaja dibikin sebuah acara
Kemudian di situ ada orang yang mengakui tentang dosa-dosa maksiat yang sudah lalu. Ya. Dia buka aib-aibnya, tutup, enggak usah. Nah, itulah fitnah. Maka ini di antara fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Fitnahnya dari mana? Fitnah dunia. Dengan dia buka aib itu, kemudian dia terekspos, dia terkenal. Yang memandunya juga begitu, makin naik, makin terkenal dia. Sama-sama diuntungkan dunia. Tapi dalam perkara yang dilarang dalam agama. Kalau ingin curhat-curhat sama Allah, nangis-nangis sama Allah. Gak usah nangis dilihatin sama seantero negeri. Kan begitu. Betul nggak? Kalau curhat tentang kebaikan, silakan. Kalau itu nggak apa-apa, jaga niat hati ikhlas karena Allah. Ustaz, kami dulu pernah melakukan kebaikan ini. Apakah? Bagaimana caranya agar kami ikhlas, kami jaga niat, dan bagaimana agar kebaikan ini terus bisa dilestarikan. Nah, kalau kebaikan silakan disiarkan, mungkin bisa memotivasi orang lain. Jadi tentang keburukan itu semaksimal mungkin kita rahasiakan. Saya pernah dapat cerita begini jamaah. Ada seorang khatib itu penceramah. Dia ceramah lah. Dia bicara tentang tempat maksiat, lokalisasi, tempat lokalisasi maksiat. Segitu banyaknya hadirin yang datang, dia cerita bahwa maksiat ini dosa, minum-minuman dosa, zina dosa. Seperti tempat di situ loh, ada Pak di situ tempatnya, gitu. Dia kasih tahu. Di hadirin yang datang itu, oh ada tempat situ ya, tak coba ke sana gitu. Jadi silahkan kalau kita bicara tentang kebaikan, kita ekspos, kita syiarkan. Tapi keburukan yang kira-kira berpotensi, keburukan itu semakin diketahui dan dikenal oleh orang banyak, gak usah dibicarakan. Ya, gak usah dibicarakan. Apalagi ini membicarakan aib. Aib sendiri diumbar, nggak boleh. Oke, kalau ada orang yang seperti itu, kita nih kan ujiannya di kita juga. Ada kita sebagai konsumen, ya, oh merasa terhibur, dengerin ceritanya. Ya. Kita dengerin tuh, sama, jangan dengarkan di YouTube. Di media sosial, di podcast, dan kita yang nonton, akhirnya karena kita nonton senang dengar ceritanya, berarti dasar cerita tentang maksiat, makin banyak viewernya, makin tinggi dia. Apalagi kita like, wow, hati-hati. Nah, mungkin para jamaah ini ya, jamaah ini mungkin dunianya sudah, Pak Ustaz, dunia kita bukan itu sekarang. Iya, tapi ini karena ini penting, orang di luar sana juga tahu hukumnya. Tolong menolong atau ta'awun dalam kebaikan itu, semua yang ta'awun, yang berkontribusi, yang ada saham kebaikannya di situ, dapat pahala yang sama dalam kebaikan. Begitu juga dosa. Siapa yang punya saham, kontribusi, ikut mensiarkan, itu dapat kecipratan dosanya. Makanya kita memilah dan memilih tuh, ya sahabat sekalian, dimanapun berada, kita memilah dan memilih apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita sukai, mana yang kita like, mana yang kita komenin. Wa baqi ala khati'atika, sesalilah dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Tetesan air mata orang yang bertobat kepada Allah bisa memadamkan panasnya api neraka, menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Enggak ada yang maksum di antara kita jamaah, enggak ada yang maksum. Pasti ada dosa, khilaf dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan dosa. Nah, di sini pernah saya ceritakan kisahnya Zubaidah. Zubaidah istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah. Zubaidah ini minta kepada suaminya Harun ar-Rasyid agar menyiapkan air sebanyak-banyaknya di Mekah, khususnya di Arafah, Mina dan Muzdalifah, untuk keperluan jamaah haji. Karena ketika Zubaidah dan Harun ar-Rasyid melaksanakan ibadah haji, ini istri raja melihat bagaimana kondisi keadaan berat yang dialami oleh para jamaah haji untuk mendapatkan air. Kasihan. Akhirnya dia minta kepada suaminya, wahai Harun, kamu kan khalifah kaum muslimin, lihat bagaimana nih rakyatmu, mereka ibadah haji kekurangan air. Coba bagaimana caranya, siapkan stok air yang cukup untuk jamaah haji. Akhirnya Harun ar-Rasyid berpikir, buatlah sumur atas permintaan istrinya. Buat sumur, gali sumur di situ, kemudian diairi, ya, sampai ke Mina, Muzdalifah, bahkan sampai ke Haram. Karena Arafah ini di luar tanah haram, ya, di luar tanah haram, sampai ke Haram untuk keperluan jamaah. Bayangkan bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh Zubaidah. Karena beliau yang usul, beliau yang minta. Nanti pahala itu untuk dia. Maka kemudian suatu malam setelah Zubaidah meninggal, asisten rumah tangganya yang selalu menemani Zubaidah ini perempuan salehah. Perempuan salehah, dia bermimpi. Di mimpinya itu dia melihat Zubaidah memakai pakaian yang sangat indah, berada di istana yang megah, yang tidak pernah dia lihat di dunia. Kemudian asistennya bertanya, apakah ini pahala, ya, balasan pahala dari apa yang engkau minta kepada suamimu untuk siapkan air di Arafah, Muzdalifah, Mina untuk jamaah haji? Kata Zubaidah, enggak, bukan pahala itu. Lalu pahalanya dari mana? Kata Zubaidah, saya pernah bangun malam, kemudian saya menangis, meneteskan air mata, takut kepada Allah, takut akan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Maka tetesan air mata itu yang dihargai oleh Allah. Air mata taubat, air mata istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang, karena amalan ini memang lebih menjaga kita ikhlas. Seseorang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah dalam kesendiriannya, dalam kesunyian, dan minta ampun kepada Allah, itu lebih menjaga untuk ikhlas kepada Allah dalam beramal. Jemaah sekalian Allah muliakan, dan Nabi mengajarkan dari sunnah beliau untuk memperbanyak membaca istighfar, ya, istighfar. Berapa kali dalam sebuah hadis Nabi beristighfar sehari semalam? Minimal 70 kali. Terutama kita nih, bukan kita, jamaah gitu ya. Apalagi kita yang usia kita ya sunatullah, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka yang harus menyibukkan kita hari-hari ini adalah amal saleh, menyibukkan lisan kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, beristighfar. Kalau bila mana waktu salat sudah tiba, insyaallah jamaah, bukan
kita yang mengejar iqamah. Iqamah baru kita kejar, enggak. Tapi kita yang menunggu iqamah. Kita udah di masjid. Bahkan sebelum azan. Bukan kita yang mengejar azan, kita yang menunggu azan. Masya Allah. Belum masuk waktu sudah di masjid. Azan dikumandangkan. Salat sunnah, tilawah Al-Quran. Itulah perkara-perkara yang mungkin hari-hari ini yang sejatinya menyibukkan kita jamaah. Ya. Di doa, karena doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita terjaga dari keburukan lisan dan keburukan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan buruk. Tentu kita berharap semuanya husnul khatimah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup kebiasaannya sesuatu tertentu, maka Allah akan matikan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau biasanya kita adalah menjaga lisan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, maka besar kemungkinan Allah wafatkan kita, kemudian lisan kita bergerak. Yang dia baca apa? Al-Quran. Walaupun mungkin hanya sekedar hafal 3 kul, ya kan? Mau hafal apa nih? Al-Baqarah, Al-Imran. Oh, 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Belum selesai. Inna lillah. Bahagia enggak begitu? Mulia enggak? Allah. Walaupun cuma 3 kul. Allah yang mudahkan. Hanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari keburukan lisan dan keburukan su'ul khatimah. Enggak ada orang yang mau su'ul khatimah. Nih kita tanya nih. Apa yang kita minta? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Wah, Masya Allah, dia ikut ngaji, nyender di belakang, ya kan? Tiba-tiba selesai kajian, kenapa tidur? Enggak bangun-bangun. Ya. Dibangunin, inna lillah. Husnul khatimah tidak? Insyaallah di majelis kebaikan. Ya. Tapi kalau ada yang mau, kita doain. Meninggal gitu. Barang siapa yang hidup dalam amalan tertentu, kebiasaan yang dia lakukan, maka Allah akan wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya orang yang bermaksiat tuh masih melakukan maksiat, jangan katakan entar saja deh saya tobat, entar saja. Iya, kalau bisa tobat, masih ada waktu, ada kesempatan, ada umur. Kalau Allah wafatkan dia sesuai dengan sedang berbuat maksiat, bagaimana? Jangan katakan entar-entar. Kalau itu menjadi kebiasaannya, na'udzubillah, bisa saja dia wafat dalam keadaan apa keburukan yang biasa dia lakukan. Dan banyak kisahnya begitu, banyak kisah seperti itu. Baru-baru ini kan ada seorang ustaz yang meninggal wafat ketika khutbah. Orang dai. Siapa namanya? Beliau itu kalau udah khutbah, subhanallah, menggelegar. Sampai takut mati untuk membela agama Allah. Sampai akhir hayat saya akan berdakwah. Masya Allah. Allah berikan sesuai dengan permintaannya. Ya. Itu doa. Ketika beliau khutbah, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Laha min qarafah, itu kemuliaan. Ada yang meninggal ketika dia sujud. Mungkin amalan ibadah spesialnya adalah salat sunnah, qiyamul lail. Ya. Pernah saya ceritakan ada anak muda
yang meninggal dunia, dia menghembuskan napas terakhirnya itu tidak lepas membaca ayat-ayat Al-Quran. Kisahnya begini, ada anak muda belum menikah, itu di Saudi, di Mekah. Dia memiliki beberapa tempat panti asuhan anak yatim. Tempat ini penghafal Al-Quran. Kemudian anak muda ini yang setiap waktu mencukupi kebutuhan tempat anak yatim ini, dia bawakan beras, makanan, dia tugasnya itu. Dan dia bagian dari pengasuh itu. Suatu hari dia bawa itu sembako, ternyata di terowongan di Mekah mobilnya mogok. Fin nafaq. Ini di kisah diceritakan, dapat kisahnya dari seorang syekh dari Saudi. Mogok mobilnya di nafaq, di terowongan. Ada mobil dari belakang, terjadi kecelakaan. Mobilnya terhantam mobil lain. Di terowongan belum sempat, dia harus perbaiki mobil, meninggal dunia. Kemudian ada polisi yang datang membawa anak muda ini memakai ambulan ke rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit belum meninggal ini anak. Tubuhnya sudah berlumuran darah, tangannya sudah lemas, sayup-sayup dia mengucapkan sesuatu. Polisi ini mendekatkan telinganya. Dia ingin tahu apa yang dia ucapkan. Ternyata anak muda ini membaca Al-Quran. Dari tempat dia dievakuasi, mau dibawa ke rumah sakit, dia membaca ayat-ayat Allah. Belum sampai ke rumah sakit, dia meninggal dunia. Allah wafatkan, Allah matikan sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan amalnya. Dia menyantuni anak-anak yatim penghafal Al-Quran. Dia bagian dari pengurus itu. Dan Nabi mengatakan, seseorang nanti yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di hari akhirat nanti sesuai dengan keadaan dia mati. Ya. Bagaimana keadaan dia meninggal, dibangkitkan. Kalau ada orang yang meninggal, dia sedang meneguk minuman keras, maka nanti dibangkit dalam keadaan apa? Bawa botol minuman itu. Pas ditengok, ya ini tetangga saya. Kamu tuh suka minum ya? Gimana? Malu nggak? Udah dulu gak ada yang tahu. Keluar rumah tahu kemana, dia bermaksiat, mati dalam berbuat maksiat, dibangkitkan sesuai dengan dia mati itu. Para mujahid yang jihad di jalan Allah, makanya kemudian para syuhada itu tidak dimandikan. Dimandikan nggak para syuhada? Enggak. Orang yang mati syahid, gugur di medan perang, enggak dimandikan. Bahkan tidak disolatkan. Langsung kuburkan. Tidak dimandikan, langsung kuburkan. Allah nanti bangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Berlumuran darah. Tapi darah para syuhada lebih harum dari minyak kasturi di hadapan Allah. Bayangkan nanti para syuhada kemudian dia dibangkitkan, Allah ketahuan. Inilah orang-orang yang dulu membela agama Allah, bangga dia sebagai syuhada. Tidak disolatkan. Kalau dalam solat itu kan doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan orang yang mati syahid, ikhlas lillahi ta'ala, dikembalikan kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan bukannya sekedar dosanya, dia bisa mensyafaat 70 golongan keluarganya. Dan Allah berikan kemuliaan. Makanya enggak didoakan, enggak disolatkan. Solat jenazah itu kan ada doa di situ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu. Tapi dia sudah dapat jaminan. Ya, makanya di perang Uhud, siapa yang wafat di perang Uhud? Hamzah paman Nabi. Siapa Nabi? Mus'ab bin Umair. Mereka dimakamkan oleh Nabi, sedang keadaan enggak ada yang dimandikan, kuburkan mereka dengan pakaian-pakaian yang melekat pada tubuh mereka. Walaupun pakaiannya
compang-camping, berlumuran darah, makamkan sedang keadaan, karena mereka nanti akan dibangkitkan sesuai keadaan dia mati ya di medan jihad. Kebiasaan kita, mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang dekat dengan masjid, ya, Allah berikan cahaya. Yang senantiasa menjaga bacaan Al-Quran, Allah bangkitkan bersama Al-Quran. Ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang ingin diperjelas, yang ingin ditanyakan, tafadhal, silakan. Waktu syuruk. Bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Dengan penuh harap kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan di pagi hari ini, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, amalkan dalam kehidupan. Dan saya minta kepada Allah Al-Fakir yang banyak dosa dan maksiat, ya Allah, ya Rabb, mampukan hamba-Mu jadi hamba-hamba yang mampu mengamalkan apa pesan dan wasiat Rasul-Mu yang mulia, menjadi hamba yang pandai mengendalikan dan menjaga ucapan, menjaga lisan. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang memiliki hati yang lapang dan hamba yang senantiasa beristighfar, minta ampun, menyesali dosa-dosa yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.